Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, pemirsa Primago Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, pendaftaran untuk calon pelajar ke Gontor melalui pendaftaran online yang telah dibuka pada tanggal 1 Ramadan sampai dengan 25 Ramadan. Nah, ayah bunda sudah tahu belum bagaimana cara untuk pengisian data pendaftaran masuk Gontor secara online? Nah, kalau belum tahu, ikuti tips dan tutorial berikut ini. Baik ayah bunda sekalian, berikut adalah tata cara untuk pendaftaran calon pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang mana untuk tahun ini ada pendaftaran secara online. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka website gontor.ac.id. Setelah itu kita masuk ke halaman pertama daripada websitenya. Nah, seperti ini tampilannya ya bunda sekalian. Kita bisa menggunakan bagian atas ada tulisan beranda tentang Gontor, sejarah, warta, dan pendaftaran. Di bagian pendaftaran ada tulisan pendaftaran KMI dan PMB Unida Gontor. Kita klik pendaftaran KMI. Di situ ada dua pilihan, pendaftaran calon pelajar 1 sampai 25 Ramadan 1445 Hijriah dan pendaftaran penampungan calon pelajar 20 Syawal 1445 Hijriah. Bagi yang sudah punya ijazah SD atau ijazah SMP bisa langsung ikut pendaftaran calon pelajar. Tapi bagi yang belum memiliki, berarti daftar calon pelajarnya tahun depan dan bisa ikut program penampungan calon pelajar setelah lulus dari SD atau SMP. Sekarang kita akan mencoba yang pendaftaran calon pelajar bagi yang sudah punya ijazah SD atau ijazah SMP. Nah, di sini ada tampilan informasi pendaftaran calon pelajar Kuliatul Muallimin Muallimat Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada ketentuan dan waktu yang bisa disimak, bisa dilihat masing-masing. Kalau sudah membaca semua informasinya dan sudah jelas, langsung kita akan mengklik capel.gontor.ac.id. Di bagian alur pendaftaran nomor 1, melakukan pendaftaran online secara mandiri melalui situs resmi capel.gontor.ac.id. Sini kita klik. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian Kuliatul Muallimin Islamiyah. Di sini ada 4 hal: pendaftaran calon pelajar, tutorial, informasi, dan bantuan. Untuk bagian pendaftaran calon pelajar ini, sebelum kita memasukkan data, ada 3 hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah pas foto, ya. Pas fotonya bagi yang putra backgroundnya merah tanpa peci, bagi yang putri backgroundnya warna biru. Kemudian yang kedua yang kita siapkan adalah kartu keluarga. Nah, filenya ini sama seperti pas foto, bisa JPG atau PDF, tapi kami sarankan JPG saja. Kemudian ada yang berikutnya adalah ijazah, ya, ijazah SD atau ijazah SMP. Nah, kalau 3 file ini sudah siap, baru kita masuk ke bagian pendaftaran calon pelajar. Oke, pertama-tama kita login terlebih dahulu. Nah, di sini bagi yang belum punya akun bisa mengklik buat akun. Nah, klik namanya, username, bisa menggunakan nama anak atau nama orang tua juga boleh, karena username ini bisa mendaftar beberapa anak. Misalnya sekali daftar sekalian adik kakaknya atau putra dan putri, 2 anak atau 3 anak secara langsung, itu hanya menggunakan 1 akun saja. Nah, makanya username boleh menggunakan nama orang tua, boleh juga menggunakan nama anak. Kemudian diisi email dan password untuk akun ini apa yang mau dibuat. Setelah itu kirim, nanti akan dapat konfirmasi dari emailnya untuk masuk lagi ke website ini. Nah, sekarang saya akan coba login.
dengan email yang sudah dibuat. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk daftar kita langsung buka ke menu dashboard. Ini contoh yang sudah masuk. Kita akan mulai dari awal. Tambah capel. Nah, kita tulis namanya di sini. Warga negara dipilih, nomor NIK, setelah itu diisi tempat lahirnya. Misalnya kita isi Jakarta, tanggal lahirnya contoh 23. Oke, jenis kelamin dipilih laki-laki atau perempuan, karena ini nanti akan menentukan lokasi ujian. Silakan dipilih lokasi ujian yang ingin didatangi. Boleh memilih di Gontor 2 Ponorogo, atau dari daerah lain juga dipersilakan memilih dari pilihan ini yang terdekat dari rumahnya. Nah, begitu juga kalau contohnya perempuan. Nah, di sini ada pilihannya, ada 5 pondok. Ya, misalnya mau pilih di Gontor Putri 1 Ngawi Jawa Timur, atau di pondok lain yang lebih dekat dari rumahnya. Nah, ini saya sesuaikan dulu datanya laki-laki, pilih ujian di Ponorogo Jawa Timur. Setelah itu klik lanjut. Nah, di sini kita akan mengisi nama desa, cari nama desa. Tidak ada, saya isi lagi. Nah, ini dia, Limo. Isi RT, RW, nah seperti ini contoh alamatnya, kode posnya, kemudian pilih desa atau domisilinya. Ini bagian domisili, desa, alamat, kode pos yang domisili ini. Jika alamat yang tinggal saat ini berbeda dengan kartu keluarga. Jadi alamat yang atas ini untuk alamat kartu keluarga. Kalau domisili sama dengan kartu keluarga tidak perlu diisi. Tapi seandainya domisili berbeda dengan kartu keluarga, maka perlu diisi di sini. Oke, sekarang kita bisa lanjut. Nah, setelah itu formulir akademis, kita mengisi NISN, nomor induk siswa nasional, biasanya tertera pada ijazah atau bisa tanya ke sekolah masing-masing. Lulusan tingkat, di sini ada pilihan SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA sampai perguruan tinggi. Jadi lulusan MA atau perguruan tinggi juga boleh daftar ke Gontor. Kita pilih sini contoh dari SD. Nama sekolah sebelumnya. Kita contoh di sini SDIT Primago. Lanjut. Diisi anak keberapa, dari berapa bersaudara, nomor kartu keluarganya yang tadi disamakan, nama ayah kandung, pilih status ayahnya, NIK ayahnya juga diisi di sini, tempat lahir ayah ada di mana, contoh kita bikin Jakarta aja ya biar cepat. 1.
pendidikan ayah. Di sini ada pilihannya dari SMP sampai dengan S3. Pekerjaan juga di sini ada pilihannya, silakan dipilih. Tempat kerja ini kantornya, lokasi kantornya ya. Agama ada pilihannya, dipilih. Suku juga diisi di sini, contohnya saya isi. Kalau ayahnya alumni Gontor, tulis di sini alumni Gontor. Kalau bukan, silakan dikosongkan. Nah, penghasilan ini dipilih nih, ada rentang penghasilannya dari 500.000 sampai di atas 5 juta atau tidak berpenghasilan. Kita pilih salah satu aja. Sekarang pengisian data ibu, tulis nama, status ibu, NIK-nya, tempat lahir, tanggal lahir, pendidikan. Ini secara umum sama semua dengan yang ada di kolom ayah. Ada tempat kerja, agama, suku, nomor telepon ibu juga ditulis. Kalau ibunya alumni Gontor ditulis, kalau bukan alumni Gontor dikosongkan. Nah, penghasilan ibu juga silakan ditulis di sini. Pilih salah satu. Nah, di bagian berikutnya ada kolom wali opsional. Nah, di sini boleh memilih mengisi atau tidak. Mengisi ketika ayah kandung atau ibu kandung sudah meninggal dunia, atau misalnya yang menanggung administrasi pembiayaan untuk belajar di Gontor itu selain daripada ayah dan ibu, maka wali ini diisi. Misalnya yang membiayai SPP dan pendaftaran itu dari pamannya, maka pamannya itu diisi sebagai wali. Tapi kalau misalnya yang membiayai ayahnya atau ibunya, wali ini tidak perlu diisi karena semua isinya sama. Nah, ini adalah bagian dari keluarga. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yang kelima, yaitu angket. Apakah Ananda Chapel 1442 Hijriah dan lulus pondok alumni? Nah, kalau memang dulu LPA pernah ikut pendaftaran Gontor lalu lulus pondok alumni, pilih ya, kalau bukan pilih bukan. Dan kalau tahun 1442 itu sudah jauh ya, 3 tahun yang lalu, sepertinya kebanyakan bukan ini. Tapi kalau memang ada yang dari pondok alumni dan pernah ikut masuk Gontor, dulu penampatannya di pondok alumni, pilih ini. Status tempat tinggal calon pelajar. Nah, misalnya tinggal dengan orang tua. Ananda dibiayai oleh, di sini ada banyak pilihannya, dari orang tua, kakak, dari saudara, atau dari lembaga juga ada. Silakan ditulis siapa yang membiayai. Contoh di sini dibiayai oleh orang tua. Hobi calon pelajar. Nah, olahraga, kesenian, baca, tulis, jalan-jalan dan lain. Contoh kita pilih olahraga. Cita-citanya mau jadi apa? Cita-cita misalnya ingin menjadi dokter. Kedudukan orang tua di masyarakat. Nah, ada pilihannya. Misalnya kita pilih masyarakat biasa. Ormas orang tua. Ada beberapa pilihan ormas dipilih. Parpol orang tua. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan parpol. Silakan dipilih. Pernah belajar di pondok pesantren?
Anaknya ini apakah pernah belajar di pondok? Kalau pernah, di mana? Di pondok alumni atau pondok modern atau pondok salaf? Kalau tidak pernah, pilih tidak pernah. Lingkungan rumah, pedesaan atau perkotaan. Pernah mengikuti ujian masuk Gontor? Nah, baru 2 kali, baru kali ini 2 kali atau lebih dari 2 kali. Misalnya baru kali ini. Tahu Gontor dari mana? Misalnya dari media massa. Nah, saudara kandung yang sedang belajar di Gontor, kalau ada tulis nama dan nomor stambuknya. Nama, nomor stambuk, dan dia belajar di mana kalau ada saudara. Selesai, kita lanjut. Kita masuk ke formulir kesehatan yang bagian ke-6. Berat badan misalnya 40, tinggi badannya 150, golongan darah contoh misalnya B. Apakah Ananda menyandang disabilitas? Kalau tidak ada, dilanjut. Jika Ananda sedang mengalami hal berikut, sebutkan dan sudah berlangsung berapa hari. Kosongkan jika tidak mengalaminya. Nah, demam, batuk, flu, mual, muntah, sakit tenggorokan, mudah-mudahan sehat semuanya. Jadi tidak perlu ada yang diisi yang ini. Penyakit yang pernah dialami keluarga dekat, kosongkan jika tidak mengalaminya. Keluarga dekat yang dimaksud adalah penyakit yang pernah dialami oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, atau adik kakaknya. Nah, dari penyakit-penyakit ini apakah ada ya dari orang tuanya atau keluarga dekatnya? Kalau tidak ada, dikosongkan. Jika pernah rawat inap di rumah sakit, sebutkan sebab dan tahunnya. Misalnya pernah di rumah sakit karena salah satu penyakit, tulis di sini sebabnya penyakit apa, rumah sakit apa, dan pada tahun berapa. Sebutkan jika ada alergi makanan, misalnya gatal-gatal kalau makan ikan laut, contoh. Atau kalau tidak ada, dikosongkan. Alergi obat juga ditulis, obat apa yang bisa menimbulkan alergi. Kalau tidak ada, dikosongkan. Imunisasi. Nah, imunisasi kalau belum pernah, dikosongkan. Kalau sudah pernah, diisi ya. Imunisasi apa yang sudah pernah dilakukan, ada pilihannya di situ. Kalau tidak ada dari keempat itu, tulis imunisasi lainnya apa. Lanjut, bagian ke-7. Nah, ini sudah bagian terakhir, yaitu kita memasukkan berkas ya. Ada berkas tipe upload, kita klik tipe. Nah, di sini ada pas foto, kartu keluarga, ijazah, dan keterangan domisili. Kita masukkan pas foto terlebih dahulu yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini dia pas foto. Jadi tipe pas foto, kita pilih file, kita pilih media, setelah itu kita pilih contoh pas foto. Misalnya kita pilih ini pas foto. Oke, setelah itu ketik upload. Nah, kalau sudah berhasil, pas fotonya akan tertulis berkas terupload. Nah, pas foto, nama file. Nah, sebaiknya pas foto juga nanti diberi nama anaknya. Jadi pas foto strip Anandanya siapa. Berikutnya kita mengupload kartu keluarga. Nah, pilih kartu keluarga, klik upload. Pilih file dulu ya. Kita pilih filenya dari yang mana ini, yang contohnya ini kartu keluarga. Nah, sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, klik upload. Oke. Nah, kalau sudah masuk, nanti ada tulisannya di situ, kartu keluarga. Setelah itu kita pilih file lagi, yaitu ijazah. Kita klik pilih file. Nah, ini contohnya kita pilih ijazah. Setelah itu kita klik upload. Nah, kalau sudah terupload, nanti ada tulisannya di bawahnya itu ijazah. Sudah ada nomornya juga, ada nama filenya. Tulisannya data telah lengkap, bisa menuju halaman review. Nanti kalau misalnya ada keterangan domisili, bagi yang tadi kita sampaikan bahwasanya ada perbedaan antara alamat kartu keluarga dengan alamat domisili tinggal sekarang. Nah, itu membutuhkan keterangan domisili. Nanti diklik juga, pilih keterangan domisili. Tapi kalau tidak ada, tidak perlu mengupload. Sekarang kita menuju halaman review terlebih dahulu. Jadi jangan segera kirimkan, menuju halaman review untuk melihat data-data yang sudah dimunculkan.
Nah, lihat statusnya masih input Capel ya. Jadi kita masih ngisi data. Nanti kalau kita lihat terlebih dahulu seluruh data-datanya, seandainya sudah betul dibaca satu persatu, sudah sesuai semuanya, baru klik kirim yang ada di sebelah kanan warna biru. Ketika terkirim, nanti statusnya akan berubah dari input Capel menjadi pemeriksaan. Pemeriksaan biasanya bisa berjalan 1 hari sampai 2 hari. Maka sesekali boleh melihat atau memeriksa apakah status pemeriksaannya itu sudah berubah atau belum. Kalau status pemeriksaannya sudah berubah menjadi sukses, berarti data sudah berhasil terkirim. Nah, contoh data yang sudah berhasil melewati pemeriksaan dan juga terkirim adalah seperti ini. Nah, ini contoh berkas dokumen yang sudah diterima. Jadi kita bisa mendownload berkas tersebut. Di sini ada beberapa halaman. Nah, yang pertama tuh ada petunjuk dokumen, terdiri dari beberapa lembar. Bukti pendaftaran, ringkasan biodata, ringkasan kesehatan, surat pernyataan orang tua atau wali, dan surat permohonan calon pelajar. Silakan mencetak dokumen ini. Dokumen ini harus dibawa ke kampus lokasi ujian yang telah ditentukan. Ringkasan biodata wajib diserahkan kepada penguji ujian lisan di ruang ujian. Ringkasan kesehatan wajib diserahkan kepada petugas medis ketika cek kesehatan di kampus lokasi ujian. Surat pernyataan harus ditandatangani di depan petugas panitia ujian di kampus lokasi ujian. Cukup salah satu, bisa ayah kandung, ibu kandung, atau wali sesuai yang menandatangani. Surat permohonan dan pernyataan diserahkan kepada petugas pemberkasan. Nah, ini halaman pertama. Kalau misalnya sudah berhasil mengirim data nih, ada bukti pendaftaran, ada foto dan data-data lokasi ujiannya di mana. Kemudian di sini ada ringkasan biodatanya ya. Di sini ada ringkasan kesehatannya yang nanti akan diserahkan ke petugas medis di tempat pendaftaran. Nah, di sini ada surat pernyataan. Tuh, jadi sudah ada formatnya. Surat pernyataan itu tidak perlu membuat sendiri, sudah ada formatnya ketika mengisi pendaftaran online. Nah, materai, tanda tangan, dan namanya juga sudah ada itu. Surat permohonan ini untuk calon pelajarnya. Jadi surat pernyataan itu yang menandatangani adalah orang tua atau wali santrinya, sedang surat permohonan yang menandatangani anandanya atau calon pelajarnya. Nah, ada pas fotonya, kemudian ditandatangani. Yang menggunakan materai hanya yang orang tua, yang anak tidak perlu pakai materai. Nah, itu adalah file yang muncul ketika kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Ya, kurang lebih itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai tata cara pendaftaran calon pelajar Kuliatul Muallimin Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor. Semoga berhasil, dan bagi yang ingin bertanya boleh klik di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah tutorial atau cara pendaftaran online mengisi data untuk pendaftaran ujian masuk Gontor. Bagaimana? Mudah bukan? Kalau seandainya ayah bunda sekalian ada yang belum bisa atau masih bingung, bisa menghubungi kami di nomor berikut ini. Dan bagi ayah bunda yang ingin anandanya lebih siap lagi dalam mengikuti ujian masuk Gontor, bisa mengikuti program-program dari Bimbel Primago. Di antaranya ada bimbingan belajar baik secara online maupun offline. Kemudian kita juga ada tryout atau simulasi ujian masuk Gontor, dan ada juga Ramadan Camp supaya anak-anak lebih siap secara mental, spiritual, dan akademis dalam menghadapi ujian masuk Gontor. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.